Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dina Silvia dari program Studi Ilmu Gizi semester 2A dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Di sini saya akan membahas tentang teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan. Sebelum ke materi, di sini ada quotes, yaitu bahwa pendidikan dan pelatihan yang sesungguhnya bukanlah seberapa banyak yang kamu hafal, tapi seberapa banyak yang kamu alami di sepanjang hidupmu. Teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Kultur lag adalah perbedaan antara tarif kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat. Istilah ketertinggalan budaya merujuk pada kebudayaan simbolis yang tertinggal di belakang perubahan teknologi. Ketertinggalan budaya menggambarkan bagaimana beberapa unsur kebudayaan tertinggal di belakang perubahan yang bersumber pada penciptaan, penemuan, dan diskusi. Lalu kesenjangan ini akan mengakibatkan sosial pada masyarakat. Pengertian perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai keadaan yang tidak sesuai fungsinya bagi kehidupan masyarakat. Lalu di sini ada juga contohnya. Contohnya itu masuknya mekanisme pertanian yang mengakibatkan hilangnya teknik tradisional seperti teknik menumbuk padi diganti menjadi teknik kuler di pabrik penggilingan padi. Jadi di zaman era globalisasi ini yang tadinya secara manual, secara tradisional sekarang diganti oleh teknik kuler di pabrik penggilingan padi. Peranan buruh tani ini sebagai penumbuk padi sebagai pekerjaan pokok mereka. Semua terjadi karena adanya salah satu atau beberapa unsur budaya yang tidak berfungsi lagi sehingga menimbulkan gangguan keseimbangan masyarakat. Saat ini di dalam globalisasi di mana terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan. Perubahan pola hidup dan gaya hidup dan pola makan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan di masyarakat, di keluarga maupun di negara kita ini. Peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat pada masyarakat tertentu tentunya diakibatkan gaya hidup dan pola makan. Perubahan pola makan ini dipercepat dengan maraknya arus budaya makanan asing yang disebabkan oleh kemajuan teknologi asing juga. Untuk informasi globalisasi dan ekonomi juga sekarang terpengaruhi oleh teknologi asing ini. Di samping itu, perbaikan ekonomi menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik masyarakat tertentu. Perubahan aktivitas fisik dan pola makan ini berakibat semakin banyaknya penduduk dengan masyarakat tertentu mengalami masalah gizi lebih berupa kegemukan dan obesitas. Bisa dilihat kaitannya lebih lanjut antara sosial budaya dan permasalahannya. Gizi masyarakat menjelaskan bahwa kebudayaan ini sebagai sistem pengetahuan yang memungkinkan untuk melihat perubahan dan variasi pengetahuan yang terjadi di dalam berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, untuk perubahan gaya hidup atau perilaku jangka panjang sebagai konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Perubahan gaya hidup pada gilirannya akan menimbulkan pola hidup dan kebiasaan makan
baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap asupan makanan pada keluarga, bahwa kegiatan sosial budaya keluarga, masyarakat, atau suatu negara mempunyai pengaruh yang kuat dan kekal terhadap apa, bagaimana, kapan, dan di mana perubahan itu terjadi. Kebudayaan masyarakat dan kebiasaan pangan yang mengikutinya berkembang sekitar arti pangan dan penggunaan yang cocok. Pola kebudayaan ini mempengaruhi orang dalam. Orang ini dalam memilih pangan, jenis pangan yang harus diproduksi, pengolahan, dan cara penyajian. Lalu untuk melihat kondisi sosial seseorang, maka perlu diperhatikan faktor pengetahuan, kebudayaan suatu keluarga, kelompok, dan masyarakat. Negara atau bangsa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap apa dan bagaimana penduduk makan, atau dengan kata lain, pola kebudayaan mempengaruhi orang dalam memilih pangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.